Kami dari Paroki Santo Willibrordus Cepu menyambut Anda semua yang datang berziarah ke gereja kami yang telah ditunjuk oleh Bapak Uskup sebagai gereja peziarahan. Oleh karenanya, kami juga berharap bahwa para peziarah tidak hanya untuk berziarah, tapi juga kami tawarkan tentang sejarah gereja Willibrordus Cepu, agar tumbuh kembang gereja ini adalah bagian utuh dari tempat yang disiarahi ini. Bagaimana para misionaris bergulat, juga bagaimana para umat yang awalnya itu adalah orang-orang pencari minyak, lalu bersekutu, lalu membutuhkan kerohanian, lalu gereja ini dibangun. Nah, sekarang tidak lagi berbau minyak, tapi berbau keluarga. Yang berkumpul di sini tidak hanya pencari minyak, tapi juga pencari banyak hal. Karena itu gereja ini menjadi gereja rumah yang menyatukan berbagai orang yang datang dengan kepentingannya masing-masing. Bagaimana gereja ini membuat yang datang itu menjadi kerasan dan diikat oleh iman akan Tuhan Yesus dan juga iman akan persaudaraan, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ibu, bapak, saudari-saudara, anak-anak kaum peziarah, untuk menengok, untuk meluangkan waktunya melihat kronik dari perjalanan gereja Willibrordus Cepu sejak berdiri hingga sekarang, dan bagaimana jatuh bangunnya, terutama karya-karya pastoralnya. Dan ini bagian dari hidup menggereja di sini, tapi juga menjadi refleksi bersama-sama tentang hidup menggereja Anda pribadi dan juga Anda berparoki. Mari kita tengok dari titik awal ini, etimologi kata cepu dari cerita-cerita sejarah Nusantara. Tumancep ing pupu. Nah, dari antropologi para orang-orang Belanda, cepu berkaitan dengan plunturan. Artinya memeras minyak dengan memakai kain dan dimasukkan dalam suatu bak. Orang-orang yang berburu minyak ini berkumpul di Cepu karena kebutuhan rohani gereja ini didirikan. Berkembang, lalu terjadi pembagian teritorial sehingga beberapa daerah keresidenan Rembang diberikan ke Keuskupan Surabaya. Awalnya Cepu bagian dari stasi Gedangan di Semarang, lalu diserahkan ke Keuskupan Surabaya. Terutama para misionaris kongregasi misi yang menggantikan peran Yesuit. Lambat laun ketika romo-romo diosesan sudah mulai bertumbuh, paroki Cepu mulai dipercayakan kepada para romo diosesan. Paroki Cepu memiliki 9 stasi, termasuk dalam kategori stasi yang kecil-kecil. Karya-karya pastoral Paroki Willibrordus Cepu memiliki poliklinik, dibantu oleh susteran, dan susteran juga memiliki poliklinik yang ada di kota Cepu, sementara poliklinik yang dimiliki paroki ada di luar wilayah Cepu, yaitu di Ranu Blatung. Paroki Cepu dalam mengembangkan pendidikan, mendirikan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK.
baik di Paroki Cepu sendiri di kota maupun di Stasi Randu Blatung. Sekarang Paroki Cepu berkembang dengan jumlah umat hingga 1.500-an. Dan Paroki Cepu sekarang terasa menjadi paroki yang menua, bukan karena umurnya 93 tahun, karena putra-putri produktifnya harus berurbanisasi untuk mengejar membangun ekonomi, atau anak-anak pinternya harus berkuliah keluar. Setelah mereka berkuliah, mereka jarang pulang ke Cepu karena motivasi ekonomi, sehingga Cepu ini mulai berwajah tua, mulai dihidupi oleh orang-orang tua, dan mulai banyak sekarang dihidupi oleh para lansia. Makna untuk tahun pesiarahan ini bahwa gereja pun bagian dari evolusi. Evolusi tidak harus diartikan selalu maju, ya. Evolusi lebih luas diartikan sebagai perubahan. Perubahan bisa maju, mundur, ya. Tidak harus linier, tapi juga siklus, kadang berputar-putar. Nah, kehidupan pastoral di sini pun adalah tidak harus maju mendapatkan hasil, tetapi harus berputar-putar, harus mengalami siklus jatuh bangun, kuat, lemah, ya. Tapi itu semua menjadi kekuatan untuk menjadi gereja yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan. Bagaimana gereja harus validitas, ya, memiliki banyak informasi tentang perubahan, dan juga bagaimana gereja harus relevan terhadap perubahan, bisa beradaptasi, terutama dalam karya-karya pastoral di bidang pendidikan dan kesehatan, dan juga tentang situasi umat, demografi umat, di mana kaum mudanya itu memilih urbanisasi karena pilihan-pilihan ekonomi. Untuk umat yang bersiarah, itulah evolusi, itulah perubahan, dan kita bagian dari perubahan itu yang harus siap sedia. Bagaimana kita harus tetap aktual dan relevan terhadap perubahan ini. Paroki Cepu termasuk paroki yang mandiri, dalam artian dulu Paroki Cepu didukung oleh tenaga-tenaga imam dari luar. Sekarang Paroki Cepu mampu melahirkan imam dan suster. Sampai sekarang masih diupayakan untuk berkelanjutan. Salah satu bentuk partisipasi umat atau paroki kepada gereja adalah memberikan putra-putrinya menjadi imam sekali, ya, dan juga menjadi biarawati. Karena biarawan, biarawati, imam merupakan penumpu bagi karya-karya pastoral gereja. Dengan kesediaan mereka ini, pastoral gereja terpelihara dan berkesinambungan, karena mereka inilah yang memiliki purna waktu untuk melayani karya-karya pastoral yang tidak pernah tidur, selalu melek sepanjang perjalanan sejarah. Sehingga gereja membutuhkan biarawan, biarawati, dan imam dalam perjalanan pastoral ini. Di samping mereka ini membantu perawatan rohani umat, mereka juga harus merawat karya-karya pastoral gereja ini, didukung oleh umat itu sendiri. Dalam pesiarahan gereja ini, harapan kami dimanapun, agar harapan-harapan kita atas pesiaran ini di samping juga meliputi kebutuhan pribadi akan iman, juga akan kehidupan sehari-hari, ekonomi, kesehatan, pendidikan, komunikasi, mengalirkan, menginspirasi
panggilan pemuda-pemudi untuk mencintai karya-karya pastoral gereja, terutama bersedia untuk melibatkan diri sebagai calon-calon imam, calon-calon biarawan-biarawati, atau calon-calon religius. Terima kasih.